sebelum melakukan usahanya. Artinya apa? Di situ mereka harus melakukan misalkan mengurus izin AMDAL, izin UKL UPL. Ya, di dalam AMDAL itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan saja di situ ada pertek air, ada pertek udara, ada pertek B3, termasuk terkait dengan kelalu lintasan. Nah, ini akan sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, untuk kebijakan ini nanti adalah untuk misalkan bagaimana kita untuk pengendalian kerusakan lingkungan di daerah. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kerusakan lingkungan khususnya kita di Jawa Timur ini kan cukup lumayan. Ya, misalkan ada kerusakan di pantai, ada kerusakan lingkungan hasil bekas tambang, ya toh, kemudian limbah B3-nya, kemudian lagi kualitas udara kita yang semakin menurun. Makanya sekarang ini Bu Gubernur mengajak kita atas perintah Bapak Presiden untuk menggiatkan penanaman, karena Bu Gubernur mengatakan bahwa kita satu pohon kita tanam itu adalah kita menyumbangkan oksigen bagi masyarakat. Harapannya ke depan Pak dengan diselenggarakan kegiatan ini Pak? Ya, harapan saya begini Mas, dengan terbitnya dokumen nanti ini adalah dapat menjadi pijakan, pijakan ya, pijakan atau landasan dinas dalam rangka menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan. Ini nanti akan termaktub atau termuat di dalam RPJMN RPJMD tentunya ya di provinsi. Ya. Begitu, mungkin ada pesan-pesan sendiri. Selalu Mas, jadi setiap pada kesempatan saya selalu mengajak teman-teman pelaku usaha ya, yang apa istilahnya, yang banyak memang begini. Jadi pelaku usaha ini memang ada keterkaitannya dengan lingkungan, khususnya misalkan saja dengan limbah. Nah, makanya saya selalu mengajak, kita bukan melarang mereka untuk berinvestasi di Jawa Timur, tidak. Memang semua provinsi untuk pertumbuhan ekonomi memang harus ada investasi. Ya, memang betul, investasi untuk pertumbuhan ekonomi, misalkan untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing, ya. Lalu kemudian mereka kan ini pelaku usaha, namanya pelaku usaha ini kan menghasilkan suatu produk. Nah, kalau dia memproduksi suatu produk, Mas, itu biasanya produksinya itu hampir sebagian besar itu mayoritas itu ada untuk pencampuran bahan bakunya itu kadang-kadang terkait dengan bahan-bahan kimia misalkan seperti itu. Dan itu misalkan dia untuk pencampuran, untuk pelarutannya juga menggunakan air. Makanya saya sampaikan tadi, misalkan dia menggunakan air sungai apa? Sungai Berantas misalkan. Dia ngambil air Sungai Berantas. Ya toh, mengambil Sungai Berantas. Kemudian untuk pelarutan memproduksi tadi ya Mas ya. Nah, kemudian dia campurin dengan bahan-bahan kimia. Boleh-boleh saja itu. Tapi yang menjadi titik tegasnya adalah pada saat setelah air tadi sudah bercampur dengan bahan kimia yang memang harus dia campurkan situ terkait dengan produksi produknya itu memang oke kan? Tapi lagi saya selalu katakan, kalau itu kan harus dibuang lagi airnya itu. Buangnya kemana? Kan nggak mungkin dibuang sembarangan ke kampung atau kemana.